Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 10 akan mempresentasikan pembelajaran daring selama masa pandemi COVID-19. Sebelum itu, presentasi ini disusun oleh yang pertama ada Try Surly dengan NIM 1908-10535. Yang kedua ada Mahar Agus Purnomo dengan NIM 1908-10514. Yang ketiga ada Jayus Andrianto dengan NIM 1908-10615. Yang keempat ada Yohanes Agung Wahyu Nugroho dengan NIM 1808-1973. Tujuan diadakan penelitian ini adalah untuk mengetahui solusi yang dapat digunakan untuk mengatasi semua kendala. Yang kedua adalah mengetahui kendala maupun permasalahan yang dialami. Yang ketiga adalah mengetahui bagaimana pentingnya pendidikan. Yang keempat adalah mengetahui peranan teknologi dalam dunia pendidikan. Yang kelima adalah mengetahui peranan serta pengajaran dan orang tua dalam kegiatan belajar. Yang keenam adalah mengetahui proses belajar siswa serta hasil belajar online. Saya akan membahas tentang pembelajaran online. Pembelajaran online itu adalah pembelajaran yang digunakan para guru, dosen kepada mahasiswa atau pelajar dengan tidak memerlukan tatap muka secara langsung. Pembelajaran online ini sangatlah diperlukan di masa pandemi ini. Pembelajaran online ini ada beberapa macam, yaitu dengan menggunakan aplikasi Google Classroom, kemudian fitur kelas maya lainnya, yaitu seperti sosial media, WhatsApp, kemudian Zoom, kemudian Google Meet. Dari pembelajaran online ini peran orang tua sangatlah diperlukan, yaitu untuk memantau sekaligus menjadi pengajar di rumah. Kemudian guru memberikan pembelajaran melalui online dan mengawasi anak belajar, membantu ketika terjadi kesulitan dalam pembelajaran online. Kemudian siswa sendiri juga harus mempunyai tanggung jawab untuk belajar, karena sejatinya merupakan kasus khusus dan bukan dalam rangka liburan di rumah. Kemudian metodenya ada beberapa metode, yaitu ada 4 metode, yaitu deskriptif kualitatif, kemudian data primer, kemudian data pendukung, kemudian sebaran responden. Sebanyak 81% guru menjawab melalui beberapa pendapat yang menyebabkan dilakukannya pembelajaran jarak jauh di masa pandemi saat ini. Yang pertama, dikarenakan akibat COVID-19, para guru terpaksa harus melakukan pembelajaran online. Meskipun para pengajar tersebut juga kesulitan karena harus mempunyai kuota tambahan. Lantas pendapat yang kedua, pembelajaran daring ataupun belajar di rumah, guru harus tetap melakukan pembelajaran. Secara garis besar, hambatan yang dijumpai dalam pembelajaran online ada 3. Di antaranya, yang pertama mahalnya penggunaan kuota selama pembelajaran online berlangsung. Lalu yang kedua, masih banyak murid yang belum memiliki handphone. Dan yang terakhir, banyak murid yang merasa jenuh berada di rumah saja, sehingga terkadang tidak mengikuti pelajaran. Nah, selain hambatan tersebut, terdapat kendala-kendala lainnya di dalam proses pembelajaran online ini. Seperti guru yang mengalami hambatan dalam pembelajaran jarak jauh dan cenderung fokus kepada penuntasan kurikulum. Kemudian ada guru juga yang mengalami kesulitan komunikasi dengan orang tua sebagai pembimbing. Lalu orang tua juga mengalami kesulitan dalam memahami pelajaran dan memotivasi anak. Berikut ada juga waktu pembelajaran yang menjadi berkurang. Lalu berikut, belum semua orang tua bersedia dan mampu mendampingi anaknya belajar. Selain itu, peserta didik mengalami kesulitan untuk konsentrasi dalam belajar. Dan kemudian rasa stres serta jenuh yang membuat anak cemas lantas menjadi depresi. Selama pandemi, pembelajaran online memiliki kelemahan terkait kehadiran siswa. Kelemahan tersebut berupa kurang maksimalnya daftar hadir siswa. Pasalnya hanya 50% siswa yang aktif terlibat secara penuh,
di mana 33% siswa terlibat aktif dan 17% siswa kurang aktif. Lantas 50% sisanya siswa tidak aktif secara penuh dikarenakan tidak memiliki handphone atau kuota internet. Di samping kekurangan dalam pembelajaran jarak jauh saat ini, terdapat beberapa kelebihan pada pembelajaran online. Di antaranya, yang pertama, lebih praktis dan santai, di mana tugas bisa diberikan kapan saja dan dikerjakan oleh siswa di rumah. Lalu yang kedua, orang tua memiliki waktu bersama anak. Di sini orang tua bisa ikut membimbing mereka dalam belajar di rumah. Dan yang terakhir ketiga, mempermudah guru mengoreksi tugas. Melalui Google Classroom atau Google Form, siswa bisa langsung mengetahui nilai mereka. Pembelajaran daring ini juga bisa dijadikan sebagai cara atau tambahan metode ketika kita melakukan pembelajaran selanjutnya. Tidak dapat dipungkiri juga bahwa sistem ini mungkin masih terasa baru di telinga kita, atau seperti biasa bahwa kita menghadapi banyak sekali hal ketika kita berada di sekolah. Sementara di sistem pembelajaran online ini, mau tidak mau kita harus melakukannya di rumah. Dan tentu saja itu juga akan berakibat kepada salah satu interaksi sosial. Namun kembali lagi bahwa pandemi COVID ini masih berlangsung. Dan tentu saja pembelajaran online sangat diperlukan sekali dalam keberlanjutan kita, untuk kita belajar, untuk kita bersekolah, bahkan untuk kita bekerja. Di dunia pendidikan, pembelajaran online semakin menjadi metode yang luar biasa dan semakin akan meningkatkan kreativitas anak. Karena dengan melalui pembelajaran online, kita harus melakukan pembelajaran secara mandiri. Dan guru mempunyai peran penting untuk bisa menciptakan suasana belajar yang lebih kreatif lagi dan lebih solutif. Namun demikian, perlu juga bimbingan dari orang tua di mana para siswa didampingi orang tua dalam pembelajarannya. Dan apapun itu, pendidikan melalui online atau pembelajaran melalui online memang sangat diperlukan. Terlepas dari kelebihan dan kekurangan pembelajaran ini sendiri, pembelajaran online merupakan pilihan yang bagus dan pilihan yang tepat yang bisa digunakan pada saat ini. Sebelum kita bisa benar-benar bebas dari COVID, maka pembelajaran online merupakan salah satu pilihan pembelajaran yang harus dilakukan. Saya Mahar mewakili tim menyampaikan terima kasih dan semoga apa yang kita sampaikan ini dapat membantu kita semua untuk kita dapat lebih bisa menerima teknologi dan kemajuan zaman, bahwa melalui pandemi COVID ini perkembangan teknologi semakin pesat. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.